Hai guys, welcome back di YouTube channel aku. Setelah lama aku nggak ngevlog ngobrol kayak gini karena emang masih adaptasi dan sibuk lah di sini. Makanya hari ini aku bikin karena aku udah janji lama banget kan bilang pengen nge-share. Oke, jadi aku mau share hari ini. Jadi aku harap kalian semua baik-baik aja, semua sehat. Eh, Di video kali ini aku mau nge-share tentang story aku dari aku dari aku tiba di Dubai sampai aku dapat kerjaan sekarang. Jadi aku sampai di Dubai itu tanggal 28 Desember 28 Desember tahun 2021 malam. Terus nah sejak aku tiba itu tanggal 29 Desembernya aku udah mulai start tuh apply. Aku apply setiap hari, aku apply job di aplikasi Indeed, LinkedIn. Itu aku apply setiap hari, aku apply lebih dari 2000 kali. Pokoknya banyak deh aku apply, nggak pernah berhenti. Jadi setiap pagi aku apply, terus kalau aku mau tidur aku apply. Pokoknya gitu deh, aku nggak patah semangat. Nah terus udah gitu aku pertama kali dapat panggilan interview itu di perusahaan High Cindy Real Estate. Itu sebagai finance customer service. Itu tanggal 11 Januari aku interview, dan itu tempatnya di Business Bay Dubai. Jadi itu kayak mungkin kalau di Indonesia itu di Jakarta itu kayak Sudirman kali ya, kawasan kawasan office gitu. Nah pas udah gitu udah deh tuh, itu interview aku yang pertama kali tanggal 11 Januari. Apa aku sebenarnya pada saat itu deg-degan juga sih. Terus ya udah akhirnya aku sampai sana dan ternyata yang interview banyak, bukan cuma aku doang. Tapi yang cewek itu ada 2 orang, aku sama satu lagi orang orang negro gitu deh. Terus udah gitu ya udah, yang interview aku itu cewek. Terus ya udah dia nanya pengalaman kerja aku di Dubai. Aku bilang aku nggak ada pengalaman di sini, aku baru. Tapi di Indonesia, di Jakarta aku punya pengalaman 11 tahun kerja di bank, aku gituin deh. Terus ya udah dia nanya gaji aku maunya berapa. Aku bilang aku maunya gaji 3.500 dirham, aku gituin. Nah terus ya udah dia jelasin ke aku nanti aku dapat apa aja, terus jam kerja bla 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 dia jelasin kan. Terus ya udah jadi pada saat itu dia jelasin jadi nanti job aku itu aku bakal ditempatin di apartemen, dan nanti aku tinggal di apartemen itu juga. Jadi aku yang handle orang-orang yang mau nyewa apartemen itu, semacam itulah, mulai dari mereka lihat-lihat sampai mereka sign kontrak buat sewa apartemen. Udah tuh semuanya berjalan lancar lah. Tapi ternyata udah lebih dari seminggu nggak ada panggilan. Ya udah berarti aku nggak lolos kan. Itu yang pertama, gagal. Terus yang kedua, aku interview di Anaka Group. Anaka Group juga di Business Bay sama. Jadi ini kayak perusahaan konsultan visa gitu deh, kalau kita mau kerja ke Kanada, pokoknya kerja ke negara-negara lain. Jadi kayak konsultan gitu. Konsultan ya bener, perusahaan konsultan. Terus ya udah di situ aku lamar kerja jadi resepsionis plus admin. Udah, yang interview aku masih inget banget, yang interview aku namanya Miss Tina. Orangnya baik banget deh, orangnya ngomongnya lembut banget. Aku pada saat itu enjoy banget deh di interview sama dia. Terus ya udah dia nanya-nanya tentang aku, dia juga suka traveling, pokoknya bener-bener seneng banget ya waktu itu di interview sama Miss Tina. Orangnya baik. Nah terus ya udah ternyata besokannya aku ditelepon kan, ternyata aku lolos tuh
Jadi aku interview di Anaka Group itu tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari aku di interview, tanggal 14 Januari aku ditelepon lagi kalau aku lolos. Terus tanggal 15 Januari aku langsung disuruh kerja tuh. Jadi tanggal 15 Januari aku disuruh kerja, terus aku diajarin sama resepsionis yang masih di situ. Ya udah, terus ngobrol-ngobrol. Ternyata dia mau resign, makanya nyari penggantinya dia kan. Pas udah gitu, ya udah, selama di situ sih sebenarnya awalnya semua baik-baik aja sih ya. Cuman aku tunggu tuh seharian, tanggal 15 kok nggak tanda tangan kontrak kayak gitu kan. Udah, terus tanggal 16-nya terus tanggal 16-nya itu CEO-nya nggak masuk. Akhirnya karyawan kayak ngerasa bebas gitu deh, yang karyawan yang lama. Terus pada ngobrol-ngobrol, terus aku nanya sama resepsionis yang lama kan, kok aku belum tanda tangan kontrak ya. Soalnya kan yang penting itu kan tanda tangan kontrak, karena visa aku kan datang pakai visit visa ya, karena visa aku itu akan expired bulan Maret. Jadi kalau aku mau kerja ya aku harus punya employment visa, aku gituin kan. Terus udah gitu ya udah, akhirnya pada saat itu Miss Tina manggil aku, kita ngobrol-ngobrol, dan pada saat itu aku menemukan fakta bahwa beberapa karyawan itu nggak digaji, telat gajiannya dan belum digaji. Terus Miss Tina juga cerita kalau misalnya visanya dia tuh mau expired dan kantor tuh nggak nge-arrange gitu loh, jadi semuanya ngurus sendiri. Ya udah, pada saat itu aku mikir kan, aduh, nggak bisa nih berarti gue kerja di sini. Maksud gue adalah gue kan kerja itu pengen dapet duit dong. Kerja bukan buat amal. Jadi kalau misalnya karyawan itu gajiannya telat, untuk apa? Ya kan, pada saat itu gue mikir kayak gitu. Terus juga gue butuh visa kerja dan butuh tanda tangan kontrak. Tapi kenapa di sini kok nggak ada tanda tangan kontrak gitu kan? Terus beberapa karyawan cerita kalau nggak digaji, belum gajian. Terus juga cerita kan sales-salesnya itu cerita targetnya setiap bulan selalu berubah-ubah. Jadi selalu dijanjiin gitu deh yang manis-manis, intinya gitu. Akhirnya pada saat tanggal 16 itu resepsionis yang lama itu bilang ke aku, mendingan kamu pikirin lagi Rizky, dia bilang kayak gitu kan. Baik-baik, kamu mau lanjut di sini apa enggak, pokoknya itu intinya. Ya aku pas pada saat aku dengar karyawan gak digaji, maksudnya gajinya telat, whatever lah, terus aku mikir di situ, ngapain juga gue kerja kalau nggak digaji. Terus juga CEO-nya itu kan cewek, masih muda, lebih muda dari aku. Itu kayak arogan gitu loh orangnya loh. Gue nggak suka sama orang yang arogan gitu kan. Jadi pada saat tanggal 15 itu gue nanya kan ke dia, kok aku nggak tanda tangan kontrak dulu ya baru mulai kerja, kenapa aku disuruh mulai kerja dulu baru tanda tangan kontrak. Nah itu dia jawabnya kayak arogan gitu deh, kayak sok banget gitu deh, sok ngebosi gitu. Pokoknya aku nggak suka. Beda banget sama Miss Tina. Miss Tina ngomongnya lembut, dan ini tuh kayak arogan gitu. Ya udah, akhirnya pada saat tanggal 16 itu, setelah aku dengar beberapa fakta, ya aku memutuskan untuk nggak ngelanjut lagi kerja di situ. Jadi aku kerja di Anaka itu cuma 2 hari, tanggal 15 sama tanggal 16. Nah tanggal 17 paginya itu aku langsung WhatsApp resepsionis yang lama, aku bilang aku memutuskan untuk nggak lanjut. Aku bilang gitu kan, tolong sampein ya ke mana, ke CEO-nya, aku gituin kan. Jadi aku nggak ngomong langsung ke CEO-nya, aku cabut gitu aja, biarin aja. Orang aku juga belum tanda tangan kontrak, belum terikat apapun. Terus ya udah, akhirnya aku tinggalin pekerjaan itu cuma 2 hari. Udah tuh. Terus aku dapat panggilan kerja lagi kan, tanggal tanggal 21 Januari aku dapat panggilan kerja lagi di Almasam Trading and Electrical. Jadi kayak perusahaan, aku nggak tahu ya jenis
kayak trading, bukan trading yang kayak di Indonesia gitu ya, tapi ini kayak perdagangan gitu loh, kawasan pabrik sih, tapi jadi sekretaris waktu itu aku ngelamar. Ya udah, terus pada saat interview, eh ya udah interview bla 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 bla. eh Bosnya cowok yang interview aku, CEO-nya sih kayaknya kalau aku bilang. Itu interview aku, setelah selesai aku nggak ada panggilan lagi tuh, udah berarti aku nggak lolos kan, gagal. Terus next interview itu tanggal 21 Januari juga, tapi interviewnya online, Zoom. Itu di perusahaan Dubai Trading Company sebagai purchasing admin and purchasing assistant. Jadi interviewnya by Zoom. Ya udah, ngobrol panjang lebar bla bla bla. Aku bilang aku belum ada pengalaman di Dubai, masih baru, tapi aku punya 11 tahun pengalaman di Indonesia, aku bilang kayak gitu. Terus udah gitu ya ditanya deh expect salary berapa. Interview lumayan lama sih waktu itu sih, sekitar 45 menitan deh. Untungnya koneksinya bagus kan, jadinya nggak masalah. Terus ya udah selesai interview, aku tunggu nggak ada kabar juga. Nah terus udah gitu nextnya aku di interview lagi di Sawari, perusahaan Sawari Corporate Service. Jadi kayak perusahaan travel agent gitu deh. Jadi itu sebagai reservation officer. Itu aku udah interview tanggal 22 Januari. Itu 22 Januari di daerah Dubai juga, tapi di daerah area. Terus ya udah pas aku interview di sana, itu aku jujur aja ya, pada saat aku mau masuk itu aku takut karena itu tempatnya tuh jadi kalau kantor-kantor di Dubai itu apa ya, kayak apartemen gitu loh, dan tempatnya tuh lorongnya tuh gelap banget. Jadi tuh aku takut pada saat itu, aku sampai bolak-balik di depannya sampai berkali-kali itu ya, masuk nggak karena tempatnya gelap banget kan, menakutkan kan, kita kalau gue kenapa-napa gimana gitu kan. Akhirnya aku bolak-balik terus ada cleaning service, aku tanya pada saat itu, Pak ini kantor ya? Terus udah gitu kata cleaning service-nya, iya barusan juga ada kok yang abis interview di sini, masuk aja, dia bilang gitu kan. Terus ya udah dong, sambil deg-degan juga sih gue akhirnya masuk. Pas masuk ternyata di sini cuma 2 orang, resepsionisnya cowok. Udah terus gue disuruh tunggu. Terus yang interview gue cowok juga kan, bosnya. Terus ya udah ngobrol panjang lebar. Terus dia nyuruh gue buka masker kan, terus ya udah ngobrol, terus dia cerita dia pernah ke Jakarta, dia tunjukin foto-fotonya dia di Jakarta. Kata gue apaan sih nih, orang gue mau interview dia malah nunjukin foto-foto. Terus ya udah akhirnya pas udah gitu udah kan lama tuh, akhirnya dia nunjukin sistem akuntansinya dia, karena dia tahu gue ada pengalaman di bank kan. Terus dia tunjukin sistem akuntansi ke gue. Jadi kayak kalau orang mesen tiket bla 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 gitu deh intinya. Terus ya udah selesai interview nggak ada kabar tuh, berarti nggak lolos kan. Terus udah gitu yang selanjutnya itu dapat interview lagi tanggal 26 Januari di perusahaan strategi grup, itu sebagai sekretaris. Dan pada saat itu pada saat gue datang itu dia minta gue bayar 300 dirham. Kata gue, lah gimana sih, orang mau kerja masa malah disuruh bayar. Akhirnya gue bilang aja gue gak ada duit, padahal sih sebenarnya ada 300 dirham di dompet kan. Tapi pada saat itu gue gak punya duit. Gue bilang gue gak punya duit. Terus dia nanya, terus adanya berapa di dompet kamu? Kamu adanya berapa? Terus gue bilang aja adanya 10 dirham, aku gituin. Terus dia ketawa gitu kan, cowok. Terus dia bilang, ya udah kalau gitu kita nggak bisa bantu, dia bilang gitu. Oh ya udah, gue gituin. Lagian juga siapa juga yang mau bayar 300 cuman buat dapat kerja, mendingan gue cari tempat lain.
kayaknya sih itu penipuan ya, gue nggak tahu juga sih. Jadi kayak semacam kalau di Jakarta kan juga ada kan yang kita interview tapi ternyata suruh beli barang-barang gitu kan, beli barang-barang kayak ngejual barang-barang tapi ternyata kita ditipu kan. Udah setelah itu udah tuh akhirnya gue dapat lagi panggilan kerja di Blue Diamond itu tanggal 29 Januari. Gue interview tanggal 29 Januari di daerah juga. Pada saat itu interview untuk resepsionis kan. Udah datang ngisi formulir, udah selesai ngisi formulir, terus dites Microsoft Excel, dites Microsoft Office, yang mana itu gampang banget. Jadi cuma suruh bikin surat, terus Excel yang cuman sum plus kali tambah gitu doang deh, gampang deh pokoknya intinya. Udah yang basic banget. Terus udah setelah itu habis selesai di interview, selesai ngisi formulir, dites Excel, dites Word, terus akhirnya diinterview lah sama bapak-bapak kan, manajernya. Terus di interview dibilangin kita ini perusahaan yang udah lama banget berdiri gitu deh. Terus dijelasin peraturannya, jam kerjanya, kontraknya berapa lama, dijelasin gitu deh. Udah dong, udah. Pas udah gitu akhirnya aku disuruh nunggu lagi. Terus aku diinterview lagi sama CEO-nya langsung, CEO-nya. Jadi yang punya perusahaan kan. Udah dong, abis diinterview sama CEO-nya itu orang India kan. Udah ngobrol-ngobrol, bla bla bla. Ngobrol panjang lebar, suruh jelasin tentang diri sendiri kan. Terus pas udah gitu akhirnya udah dong. Gue pikir pada saat itu adalah cuman interview, only interview. Pada saat itu gue pikir kayak gitu kan. Terus dia nanya kan, kamu mau gaji berapa? Terus aku bilang, aku mau gaji 3.500. Terus dia bilang, gak bisa, kita gak bisa kasih kamu 3.500 karena kamu belum punya pengalaman di sini. Dia bilang gitu kan. Kamu tanya nih sama orang-orang Filipina yang kerja di sini, gaji mereka tuh gak segitu. Terus gue ketawa kan, ya sih emang gue belum punya pengalaman di sini kan. Terus udah gitu, akhirnya dia manggil orang yang pertama kali gue temuin kan, dipanggil, kamu emang bilang berapa gaji ke dia, digituin kan. Terus kata orang itu 2.500. Akhirnya gue bilang ya udah pak, 2.500 nggak apa-apa, aku gituin. Karena karena gue pikir ya udahlah nggak apa-apa lah ya, paling nggak gue akan memulai ini untuk dapat pengalaman kerja. Nanti kalau seandainya gue udah ada pengalaman kerja, pasti kan seiring berjalannya waktu perihal gaji itu akan meningkat. Udah akhirnya gue bilang, yaudah pak, deal, saya 2.500 nggak apa-apa, saya terima, gue gituin. Yaudah kamu bawa ijazah kamu nggak sama paspor kamu? Terus kebetulan pada saat itu kan gue emang bawa kan di tas. Gue bilang bawa pak. Terus yaudah dia lihat dong ijazah gue. Terus dia bilang, oh ini belum di attestation di UAE ya? Terus aku bilang, iya belum pak, karena baru sampai Kementerian Luar Negeri di Indonesia. Yaudah, ini kamu attestation dulu, nah ini paspornya biar diurus gitu kan. Udah tuh, ternyata pada saat itu juga gue langsung disuruh tanda tangan kontrak kayak gitu. Terus udah gitu akhirnya gue disuruh nunggu paspor gue diambil, visa gue diambil sama dia, di copy. Terus ya udah dia orangnya nyiapin kontrak kerja buat gue tanda tangan. Terus ya jadi pada saat itu juga tuh gue langsung tanda tangan kontrak kan. Mereka langsung minta paspor sama visit visa gue untuk di copy, terus mereka prepare kontrak kerja gitu. Terus pada saat itu akhirnya gue tanda tangan tuh kontrak kerja. Nggak tahu sih ya, pada saat itu gue mikir, oh my god, ternyata emang bener sih kalau itu udah jalan buat kita, itu bakal terjadi gitu aja gitu. Intinya kalau Allah udah ngizinin itu buat lo, ya lo bakal dapetin itu. Contohnya kayak gue dapet kerja itu,
gue nggak nyangka pada saat gue datang untuk interview itu gue akan langsung dapat kerjaan itu dan aku akan langsung tanda tangan kontrak. Tapi ternyata ya itulah yang terjadi. Gue interview dan gue tanda tangan kontrak di hari yang sama. Itu lucu banget sih, serius. Itu kayak mimpi sih sebenarnya, mimpi dalam arti kata ya, doa dan usaha gue ternyata Allah dengar dan Allah kabulin. Itu bersyukur banget sih. Terus ya udah akhirnya gue tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun. Kerjanya itu setiap Senin sampai Jumat itu dari jam 8 sampai jam 6 sore. Terus hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Hari Minggu libur. Terus setiap tahun itu dapat cuti 30 hari sama dapat tiket pesawat buat pulang ke negara masing-masing. Kayak gitu. Terus juga dijelasin kalau company bakal ngurusin visa bla bla bla, visa Emirates Adi, tapi kita yang bayar sendiri dan itu nanti akan dipotong dari gaji secara installment, cicilan kayak gitu. Jadi aku bayar tuh totalnya itu adalah 1.540 dirham untuk visa Emirates ID, labor card, everything lah pokoknya itu 1.540. Dan itu aku bayar setiap bulan itu 500 dirham, aku cicil 500 terus 40 kayak gitu. Ya udah akhirnya aku terima kerja di situ sebagai resepsionis. And you know what? Ini lebih lucu lagi sih. Aku ceritain langsung di sini aja deh. Takutnya aku nggak ada kesempatan, nggak ada waktu lagi buat nge-record video. Jadi aku langsung sebutin di sini aja. Jadi itu kan tanggal 29 Januari ya. Sedangkan aku mulai kerja itu bulan Februari. Bulan Februari awal, tanggal 2 Februari. Nah, pada saat 30 Januari itu aku ditelepon dong sama kantor. Kamu di mana? Terus aku bilang, loh Pak, kan mulai kerja tanggal 2 Februari kan? Oh iya. Terus akhirnya ya udah pas tanggal 2 Februari aku datang, aku masuk kerja tuh jadi resepsionis kan, diajarin bla bla bla. Terus tanggal 3 Januari juga aku masih kerja jadi resepsionis. Jujur aja aku gak punya pengalaman kerja jadi resepsionis kan, karena di Indonesia ya kerja aku itu pengalaman kerja yang pertama itu kan waktu zaman PKL itu jadi marketing communication kan, markom. Terus kerja di perusahaan advertising itu jadi admin. Terus kerja di bank jadi resepsionis, gak pernah sih ngangkat telepon. Dan jujur aja kurang suka sih sama kerjaan itu sebenarnya, karena harus ngangkat telepon dan itu telepon tuh bunyi terus kan. Terus ya udah akhirnya pas hari ketiga tanggal 3 Februari itu aku dipanggil sama CEO-nya. Ditanya, kamu punya pengalaman kerja di bank kan? Iya Pak, 11 tahun aku gituin kan. Ya udah mulai hari ini kamu pindah. Terus tanggal 3 Februari itu aku dipanggil sama CEO-nya. Terus ya udah dia bilang, ya udah mulai hari ini kamu pindah ya ke accounts department sebagai asisten akunting, dia bilang gitu kan. Terus ya udah pada saat itu gue seneng banget dong, karena pertama adalah gue kurang suka kerjaan resepsionis itu sejujurnya. Gue lebih seneng kerja di depan layar, depan komputer yang dengan suasana tenang. Dan di akunting itu ya bener-bener tenang banget, nggak riuh, nggak berisik gitu kan. Terus ya udah akhirnya mulai hari itu gue pindah setelah 2 hari jadi resepsionis. Ya udah deh akhirnya gue jadi asisten akunting sampai saat ini. Jadi gitu guys ceritanya. Jadi kontrak gue itu selama 2 tahun dan gue kerja sebagai asisten akunting.
plus purchasing itu kayak pembelian gitu. Jadi setiap ada yang request mau beli materials or barang-barang itu requestnya ke aku, jadi ntar aku yang cari bakal beli di mana, di ke company mana, ntar aku yang tanya harganya berapa, aku yang tanya diskonnya, bla bla bla, terus ntar aku yang buat apa LPO kayak purchasing ordernya, aku koordinasi dengan mereka, seperti itulah pekerjaan aku. Jadi asisten akunting plus purchasing kayak gitu. Jadi gitu guys ceritanya. Bersyukur banget karena gue bisa dapat kerja ya di tempat yang baik, karena perusahaan yang sekarang itu bener-bener perusahaan yang udah lama dan udah ISO juga, udah umur udah tua sih perusahaannya, udah lama banget deh, jadi nggak perlu diragukan lagi kredibilitasnya, bukan perusahaan ece-ece. Terus juga bosnya baik, CEO-nya baik sih, menurut gue baik, walaupun ya kadang kan suka marah-marah, itu wajar lah ya, kayak gitu. Nah, tapi marah-marah bukan ke gue sih, marah-marah ke orang lain, tergantung dengan siapa kerjaan yang bermasalah kan. Tapi so far sih sama gue dia baik. Dan pada saat itu kan tanggal 3 Februari kalau nggak salah, setelah 2 hari gue kerjanya di accounts department itu, dia datang ke ruangan gue kan, ke ruangan accounts, terus ya udah nanya gimana kerjaan kamu, dia nanya kayak gitu kan, gimana nih dia kerjanya cepet nggak, nanya ke memnya kan, terus dia gitu, baik pak, digituin kan, kerjaannya baik, dia bilang gitu. Terus aku bilang, kamu kerjanya cepet kan? Terus aku pada saat itu, aku kan orangnya jujur ya, terus aku bilang tergantung pak, kemudian kan tergantung koneksi internetnya, kalau lemot ya lama, karena emang komputernya tuh lemot banget guys. Gue nggak ngerti deh, mungkin itu komputer lama atau gimana, gue itu lemot banget akhirnya. Terus dia langsung bilang gini, ya udah ganti, dia langsung manggil orang IT kan, nih ganti nih komputernya dia, dan ternyata bener besokannya komputer gue langsung diganti, dan itu langsung cepet banget, no loading. Pada saat dia manggil orang IT dan nyuruh ganti komputer gue, itu gue ngerasa gimana ya, sedikit gak enak sih, gak enak dalam arti kata, gila ini orang baru langsung minta ganti komputer. Tapi gimana dong ya, kan dia nanya sama gue, ya gue jawab jujur lah, gue bilang lemot, emang lemot banget, ya akhirnya diganti deh komputer. Kayak gitu deh akhirnya. Pas udah gitu ya udah akhirnya diganti komputer yang baru, dan itu semuanya lancar banget, nggak ada lemot-lemotnya sama sekali, kayak gitu. Kocak deh pokoknya gitu guys, pengalaman aku mencari kerja di sini sampai aku dapat kerja, sampai saat ini aku kerja, dan aku seneng kerja di sini, di kantor ini, karena tuh bener-bener tepat waktu, dalam arti kata kerja itu kan jam 8 sampai jam 6, bener-bener jam 6 tuh kita harus cabut. Jadi waktu itu pernah kan jam 6 lewat 1 menit deh, itu masih di ruangan kan kita. Terus dia masuk dong, CEO-nya masuk ke ruangan kita, masih belum pada pulang, digituin kan. Terus ya udah kita bilang bentar lagi pak, ya udah pulang, maksimal 6 lewat 5 ya, kayak gitu tuh gak sih. Jadi itu bener-bener ya gitu, kita harus meninggalkan kantor itu ya tepat waktu, karena kan di sini kalau lembur itu nggak dibayar. Jadi mungkin karena itu juga kali ya dia menghargai waktu kita, kayak gitu sih ceritanya. Jadi saran aku buat kalian, kalau kalian mau kerja di sini, sebenarnya bisa sih kalian lamar di agen-agen pencari kerja gitu kan suka banyak tuh di internet. Tapi kan mereka bakal minta kalian bayar sejumlah uang yang cukup gede, dan itu juga belum tentu agennya itu terpercaya kan, kayak gitu. Ya emang sih di sini juga lu bayar juga sih, tapi at least lo tahu gitu, lo bayar ke tempat yang tepat,
bukan penipuan kayak gitu. Dan kalau mau cari kerja di sini tuh gampang sih, lo bisa apply di Indeed, aplikasi Indeed, lewat LinkedIn juga. Itu lo coba terus, jangan sampai putus asa. Karena gue pun juga ngirim ke lebih dari 2000 kali ada tuh. Gue nggak pernah putus asa, gue selalu kayak ngirim-ngirim lamaran. Ya akhirnya gue dapat kerja di sini. Terus ya sekarang gue udah punya resident visa, udah punya employment visa, udah punya Emirates ID, udah legal sebagai warga Dubai, resident visa. Jadi udah bukan visit visa lagi. Jadi kayak gitu guys. Ya begitu ceritanya. Jadi kalian bisa apply di Indeed atau di LinkedIn, apply sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalnya jodoh ya pasti akan dapet kok, percaya aja. Jangan lupa berdoa kayak gitu. Apalagi ya, jadi kalau ditanya datang di sini tanggal 28 Desember dan start kerja itu 2 Februari, berarti kurang lebih gue spend 1 bulan lah ya untuk nyari kerja. Dan itu gue interview total itu 7 kali interview, dan yang ketujuh akhirnya berhasil dapat kerjaan. Kayak gitu. Jadi ya perihal biaya ya tentu aja ya, datang ke sini pakai visit visa itu juga pakai biaya, tiket pesawat juga pakai biaya, terus bayar visa bla 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 ke kantor itu yang tadi gue bilang 1540. Terus untuk legalisasi dokumen itu juga sebelumnya gue udah legalisir dokumen di Jakarta, itu bisa lihat di blog gue, itu gue komplit di sana dari mulai awal legalisir dari kampus sampai di Kementerian Luar Negeri. Cuma pada saat itu gue nggak ngelegalisir di kedutaan UAE di Jakarta, karena kalau gue legalisir di kedutaan UAE di Jakarta itu gue perlu job offer, sedangkan pada saat itu gue kan belum dapat kerjaan, belum dapat tawaran kerja dari sini kan, jadi gue nggak ngelakuin itu. Makanya pas pada saat gue tiba di Dubai, karena gue udah legalisir di Kementerian Luar Negeri, akhirnya gue pergi ke kedutaan Indonesia, konsulat Indonesia yang ada di Dubai, minta legalisir dari sini, di ijazah yang udah ditranslate kan ke bahasa Inggris, dilegalisir di sini. Terus habis itu gue waktu itu ke agen gitu. Nah terus ya udah, setelah dilegalisir di konsulat di Dubai, terus gue ke agen, dan agen itu yang ngurus legalisir di MOFA. MOFA itu kayak badan yang memastikan intinya deh ini ijazah kita palsu atau enggak. Nah setelah dapet legalisir dari MOFA ya gue kasih deh kopinya itu ke kantor kayak gitu. Jadi kenapa legalisir ijazah itu penting di sini? Karena di sini itu gaji lo itu akan beda-beda tergantung pendidikan lo kayak gitu guys. Jadi kalau seandainya pendidikan lo nggak tinggi ya gaji lo nggak bisa tinggi, tapi kalau pendidikan lo tinggi dan ijazah lo udah dilegalisir, udah di attestation, ya itu gaji lo bisa gede, bisa tinggi kayak gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau sarjana gajinya berapa kayak gitu, dan itu juga mempengaruhi harga visa lo, employment visa, karena ada kategorinya kayak gitu. Jadi di sini benar-benar dihargain banget deh pendidikan lo. Kalau di Jakarta kan enggak lah ya. Tapi kalau di sini benar-benar dihargain. Jadi makanya penting banget ngelegalisir ijazah itu. Apalagi kalau seandainya pendidikan lo itu sarjana atau S2, itu bisa gede gajinya di sini kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau kerja di sini jangan lupa legalisir dulu ijazahnya di Jakarta, di Indonesia maksudnya. Paling nggak sampai Kementerian Luar Negeri kayak gitu. Jadi
itu cukup membantu lah daripada sama sekali belum dilegalisir. Pas lo tiba di sini ya ijazah lo udah nggak berarti apa-apa, karena nggak apa ya, nggak ada bukti gitu dari kementerian di Indonesia kayak gitu deh ceritanya. Itulah cerita pengalaman gue dapat kerja di sini, dan sorry banget baru nge-share saat ini karena baru ada waktu untuk berbagi pengalaman ini. Semoga untuk kalian yang punya mimpi kerja di luar negeri dan kalian nonton ini, jangan takut, kalian bisa mulai. Jangan cuma mimpi, wujudin. Karena kalau cuma mimpi nggak ngewujudin, nggak ada action, ya itu akan cuma jadi mimpi, nggak akan jadi kenyataan. Tapi kalau lo bermimpi dan lo bener-bener kayak affirmation gitu, bener-bener yakin lo bakal dapet, ya itu universe, Allah, Tuhan itu bakal dengar doa lo dan itu bisa terkabul. Yang penting adalah lo yakin bahwa lo bisa dapet mimpi lo dan lo lakukan actionnya, jangan cuma hanya bermimpi. Kayak gitu guys, semoga pengalaman yang gue sharing ini bisa menginspirasi kalian. Dan ingat, hati-hati ya, jangan sampai tertipu dengan agen-agen yang menawarkan pekerjaan, apalagi yang minta duit banyak, karena kita belum tahu kan itu terpercaya atau enggak. Dan sekali lagi aku bilang, kalau mau ngelamar kerja di sini, lamar di LinkedIn atau di Indeed. Itu aplikasi 2 yang aku pakai dan aku dapat kerja dari situ. Aku sama sekali nggak dibantu siapapun. Aku dapat kerjaan itu sama sekali nggak dibantu siapapun. Bener-bener aku apply di Indeed dan di LinkedIn. Tapi emang itu jalannya dari Allah. Aku dapat kerjaan ini dan itu aku bersyukur banget. Jadi buat kalian bisa coba lamar di Indeed atau di LinkedIn ya. Oke, udah sekian cerita dari aku. Semoga ini membantu. Bye-bye.